Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita membaca doa bersama dulu ya. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Oke kak, dipimpin ya kak Kaila. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, coba ibu minta dulu sama kakak-kakak dilihat kanan kirinya, ada nggak temennya yang nggak hadir? Ya, hadir semua ya. Oke, baik. Nah, coba ibu tanya dulu deh sama kakak-kakak semua. Masih ingat nggak pelajaran minggu lalu kita tentang apa? Ada yang ingat? Coba apa kak? Ya, bener. Pelajaran minggu lalu itu tentang membasahi lisan dengan banyak mengucap kalimat thayyibah. Ya benar. Bagaimana bunyi kalimat thayyibah itu? Ada yang tahu? Ya benar. Kata Kak Novi, kalimat thayyibah itu bunyinya Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kenapa kita harus mengucap Alhamdulillah? Karena Allah udah ngasih banyak nikmat kepada kita, jadi harus bersyukur. Contohnya nikmat apa? Nikmat bisa melihat, nikmat punya hidung, bisa bernafas, punya mulut, bisa mengunyah, dan banyak nikmat yang lainnya. Terus kapan diucapkan kalimat thayyibah itu? Ada yang tahu? Iya benar kakak. Jadi kalimat thayyibah Alhamdulillah ini diucapkan ketika kita terhindar dari musibah, ya kan? Terus ketika selesai mengerjakan pekerjaan, terus dikasih nikmat sama Allah, ya kan? Nah, kalau arti Alhamdulillah apa? Ada yang tahu? Ada? Iya. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalau kalimat thayyibah Allahu Akbar apa artinya? Ada yang tahu? Ya, benar. Allah Maha Besar. Kenapa kita harus mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar? Agar memuji Allah yang Maha Besar yang telah menciptakan segala sesuatunya, ya kan? Ya, pinter-pinter semua ya kakak-kakak ya. Oke, jadi kita lanjut. Materi hari ini tentang, ada yang tahu tentang apa? Iya benar, materi kita itu tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Coba ibu tanya dulu, ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada yang tahu? Ya, berapa kak? Iya benar, jadi jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Nah, yang kita bahas hari ini Asmaul Husna yang Ar-Razzaq. Apa arti Ar-Razzaq? Yang Maha Pemberi rezeki. Jadi semua makhluk di muka bumi ini tuh udah dijamin rezekinya sama Allah. Dari di dalam kandungan sampai meninggal dunia itu udah dijamin sama Allah rezekinya, ya kan? Hewan juga udah dijamin rezekinya, tumbuhan juga udah dijamin rezekinya. Jadi nggak usah takut kita takut kelaparan, ya kan? Takut nggak punya uang, nggak usah takut karena udah dijamin sama Allah. Dan kita harus ada usaha juga. Kalau nggak ada usaha, ya gimana mau datang sendiri rezekinya, ya kan? Di Quran surah Hud ayat 6, Allah berfirman yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk atau manusia di muka bumi ini yang bergerak yang telah ditentukan oleh Allah rezekinya, ya kan? Masya Allah. Jadi kita sebagai manusia itu nggak perlu khawatir, nggak usah takut, karena Allah udah janji tuh, udah Allah sebutkan tuh, ya kan? Di Quran surah Hud, Allah udah janji untuk kasih rezeki ke semua umatnya, ke semua makhluk yang hidup di muka bumi ini yang bernyawa, ya kan? Tapi tadi ibu bilang harus ada usahanya pun harus yang halal, benar sekali. Jadi kalau misalkan tanpa usaha
susah datang rezekinya, ya kan? Oke. Nah, yang kedua itu ada mengenal sifat Al-Fattah. Apa arti Al-Fattah? Yang membukakan pintu rahmat. Contohnya bagaimana Bu membukakan pintu rahmat? Contohnya nih, seorang ayah menyayangi anggota keluarganya, ya kan? Seorang ibu menyayangi anak-anaknya gitu, ya kan? Coba di sini pada disayangin kan sama orang tuanya kan? Iya, disayangin walaupun kadang dimarahinnya pun itu tanda kasih sayang orang tua sama anak-anaknya. Jadi kalau misalkan belum diturutin keinginannya, bukan berarti orang tuanya itu nggak sayang sama anaknya, ya kan? Nah, Allah juga berfirman di Quran surah Al-Fatir ayat 2 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha. Yang artinya, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menahannya, ya. Jadi kalau misalkan nih ada seorang murid yang dia itu kesulitan dalam belajar, ya kan? Jadi dia itu terus belajar. Akhirnya dia itu bisa dalam pelajaran itu. Nah, itu juga termasuk Al-Fattah, karena Allah yang sudah memberikan rahmat kepadanya, ya kan? Nah, yang ketiga itu mengenal sifat asyakur. Apa arti dari asyakur, Bu? Arti asyakur itu yang maha menerima syukur. Jadi kita itu selaku umat hambanya Allah, ya kan, hambanya Allah yang beriman, kita itu harus selalu bersyukur karena Allah itu udah kasih banyak nikmat, terutama nikmat rezeki dari Allah, ya kan. Sekarang ibu mau tanya nih, gimana kakak-kakak ini kalau misalkan ada seorang yang ngasih sesuatu sama kakak-kakak, diterima atau ditolak? Harus diterima, ya, kita itu harus bersyukur. Nah, Allah Kak juga berfirman di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu berkata, jika kamu bersyukur maka aku akan tambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkarinya maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Gitu kan kata Allah, ya kan? Jadi kata Allah itu harus bersyukur. Kalau bersyukur berarti akan ditambah nikmatnya kepada kita, ya kan? Misalnya udah dikasih rezeki kepada kita, ya kan? Caranya bagaimana kita bersyukur? Kita harus memberikan sebagian rezeki yang udah Allah kasih ke kita, kita harus memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Contohnya fakir miskin, ya kan? Atau sekarang saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya kan, yang sedang digenosida oleh Israel. Nah, yang selanjutnya itu mengenal sifat Al-Mughni. Apa arti Al-Mughni, Bu? Artinya yaitu yang maha kaya. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 64 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha laghaniyyul hamid. Dan kepunyaan Allah lah yang di langit dan di bumi, dan sungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jadi Kak, Allah itu zat yang tidak membutuhkan pada sesuatu. Nah, jadi kalau pengen kaya langsung aja minta sama Allah, jangan minta ke siapapun. Kalau minta kepada selain Allah berarti namanya syirik, ya kan? Ada contoh orang kaya yang dia itu diberi nikmat tapi tetap bersyukur. Siapa? Yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya, ya kan? Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan hewan, ya kan? Nabi Sulaiman itu kaya, tetapi dia itu selalu bersyukur dan tidak sombong, ya kan? Jadi Allah itu selalu menambah nikmat kepada Nabi Sulaiman sehingga Nabi Sulaiman semakin
sahabat Nabi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini juga saudagar kaya, tetapi dia itu tidak sombong, dia itu tetap rendah hati, dia itu tetap tawakal, tetap berbuat baik, maka Allah menambah terus kekayaannya. Lantas bagaimana dengan Fir'aun yang kaya, yang diberi kekayaan tetapi dia sombong, yaitu Allah binasakan dia, Allah musnahkan dia, Allah tenggelamkan ia di laut, ya kan? Selanjutnya itu ada juga kisahnya, siapa lagi, ayo siapa yang tahu, yang dia itu diberi kekayaan tetapi dia itu dibinasakan sama Allah. Ada namanya Qorun, ya kan? Harta karun itu asal katanya itu Qorun, ya kan? Qorun itu dulunya miskin, tapi karena dia selalu minta kepada Allah, Allah jadikan ia orang kaya. Tetapi setelah jadi kaya, ia kufur, ia lupa sama Allah. Lantas Allah tanam dia, ya kan? Karena dia tadi sombong, ia nggak mau mengingat Allah. Jadi kalau misalkan kakak-kakak ini diberi kekayaan, nanti jangan lupa untuk bersyukur, jangan lupa untuk selalu beribadah, ya kan? Biar Allah nanti tambah kekayaan, tambah nikmat, ya kan? Sampai di sini paham? Ada yang mau bertanya? Ada? Siapa, Kak? Kak Ica mau nanya apa? Oh ya, kata Kak Ica, Bu, jadi kalau misalkan bayi yang di dalam kandungan itu makannya dari mana? Allah beri rezekinya itu dari mana? Oke, Ibu jawab ya. Jadi bayi sekalipun udah Allah tentukan rezekinya. Dari mana, Bu? Dari mana bayi itu bisa memperoleh makanannya? Ya di dalam perut ibunya, ya kan? Jadi bayi ini memperoleh makanannya itu dari tali pusar. Dari situlah Allah memberi rezeki kepada si bayi. Sampai sini paham ya kakak-kakak ya? Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Baik, paham semua ya? Oke, kalau udah paham, Ibu kasih PR ya untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kakak-kakak itu kasih contoh dari Asmaul Husna yang udah tadi Ibu jelasin. Apa aja Asmaul Husnanya? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Ya. Jadi yang pertama Al-Razzaq, yang kedua ada Al-Fattah, yang ketiga ada Asy-Syakur, yang keempat ada Al-Ghani. Jadi kakak-kakak nanti masing-masing memberikan satu contoh, ya kan? Nanti minggu depan dikumpulkan ya kakak-kakak ya. Oke. Alhamdulillah udah selesai pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu selanjutnya kakak-kakak.